Saudara, Demokrat Nasdem sudah setahun jalin kemesraan. Ternyata sama sekali tidak menjamin akan berakhir bersama. Meski menjalani masa-masa indah, lengket kayak perangko, pada akhirnya Demokrat di PHP oleh Nasdem. Anies dan AHY yang selama ini digadang-gadang akan berduet dalam Pilpres 2024 justru kandas setelah Anies Baswedan menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar jadi cawapresnya. Sakit hati ditinggal teman koalisi. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada dalang di balik buyarnya duet Anies AHY. Siapa sosok yang dimaksud jadi pengganggu kemesraan itu? Saudara, pengkhianatan Anies yang berpaling ke Caimin meninggalkan luka mendalam bagi Demokrat. Respons keras pun diberikan Demokrat dengan langsung mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan. Maka otomatis Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Tak ingin membuang-buang waktu, Demokrat segera mengambil langkah move on, melupakan Nasdem yang dulu teman sekarang malah bersetegang. Dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY tak bisa menahan untuk menumpahkan kekecewaan atas langkah Nasdem dan Anies menggandeng Caimin. SBY bahkan menyentil Anies dan Partai Nasdem tidak jujur dan tidak amanah. Namun menurut SBY, terbentuknya duet Anies Caimin dipastikan terjadi karena campur tangan pihak lain. Nah, ini nih yang bikin heboh, saudara. SBY dengan yakin mengatakan adanya pekerjaan politik tingkat tinggi alias mastermind dari pemilihan Cak Imin jadi cawapres Anies. Bahkan SBY menambahkan ada Menteri Jokowi yang aktif melobi Demokrat membentuk koalisi baru bersama PKS dan P3. Dan yang bikin suasana makin panas, SBY menyebut gerakan menteri itu diketahui oleh Pak Lurah. Menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi secara intensif melakukan lobby termasuk kepada Partai Demokrat dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru, koalisi Demokrat, PKS dan P3. Yang bersangkutan mengatakan yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar, yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Sementara itu Presiden Joko Widodo membantah ikut campur dalam terbentuknya koalisi PKB Nasdem atau perjodohan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jokowi mengatakan pertemuannya dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada Kamis lalu di Istana tidak membicarakan seputar wacana duet Anies dan Caimin. Presiden Jokowi kembali menegaskan dinamika politik menjelang Pilpres bukan urusan presiden, melainkan kewenangan partai politik. Ya, pertemuan biasa. Iya, memang pertemuan biasa. Apa? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang ikut mendampingi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Nasdem di Istana Merdeka Jakarta memastikan tidak ada pembahasan soal masuknya PKB ke koalisi Nasdem atau duet Anies dengan Cak Imin. Pratikno bilang pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh yang berlangsung selama 30 menitan itu cuma membahas hal yang ringan-ringan saja. Surya Paloh saat itu menyampaikan ke Presiden tentang suasana politik yang dingin-dingin saja. Mensesnek membantah adanya isu istana intervensi duet Anies Caimin. Kami di istana tidak mencampuri urusan pencapresan, pencawapresan sama sekali. Pak Presiden juga tidak mencampuri itu. Apalagi menghalangi seseorang untuk menjadi cawapres sama sekali tidak benar. Dan realitanya Bapak Presiden ya tidak tahu menau gitu. PKB tidak memberitahu, Pak Surya Paloh saat jumpa kemarin juga tidak memberitahu gitu. Jadi sama sekali tidak tahu dan tidak ada maksud sekalipun untuk menghalangi seseorang.
Iya, saudara. Pernyataan SBY tersebut memunculkan kembali kode Pak Lurah ke permukaan. Setelah sebelumnya, kode Pak Lurah disinggung Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di sidang tahunan MPR 2023 pada Rabu 16 Agustus lalu. Saat itu, Jokowi mengungkapkan banyak pihak saat ditanya soal Capres dan Cawapres mengaku belum ada arahan dari Pak Lurah. Presiden Joko Widodo mengaku sempat bingung, siapa sih sebenarnya sosok Pak Lurah yang dimaksud? Sampai akhirnya Presiden tahu. Sebutan Pak Lurah yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Di depan sejumlah ketua umum partai politik, Jokowi lantas menegaskan posisinya bukan lurah, melainkan Presiden Indonesia. Setiap ditanya Capres dan Cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Ya, dan saudara, kita kembali ke pernyataan SBY menyebut ada Menteri Joko Widodo mengajak Demokrat dan PKS membentuk poros baru, seolah mengarah ke Sandiaga Uno. Nah, ini karena beberapa waktu lalu Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Uno bertemu dengan elit Partai Demokrat dan PKS. Pertemuan tersebut diduga merupakan gerakan Sandi mengajak kedua partai untuk membentuk poros baru bersama Partai Demokrat, mengingat posisi Sandi yang juga belum pasti sebagai bacawa pres Ganjar. Namun dugaan tersebut langsung ditepis oleh P3. P3 mengatakan pertemuan Sandiaga Uno dengan para elit politik tersebut adalah untuk mengajak Partai Demokrat dan PKS agar mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Tapi sejauh ini P3 mengikat kerjasama politik dengan PDI Perjuangan sebagaimana hasil Rapimnas 5 dan juga hasil Rapimnas 6-nya merekomendasikan Pak Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya Pak Ganjar. Nah, proses politik itu sedang berlangsung. Selama keputusan Rapimnas itu belum diubah, maka itu tidak ada rencana poros-poros baru. Kemudian dalam konteksnya kita mendekati Demokrat dan juga PKS, ya sebagai ikhtiar, barangkali mereka biasa diajak memperkuat koalisinya Pak Ganjar. Nah, jika kita berandai-andai nih, kalau memang poros Sandi AHY bakal terbentuk, kira-kira bisa menguntungkan atau tidak. Nah, kalau dilihat dari jumlah kursi di DPR, saudara, jika P3, Demokrat, dan PKS berkoalisi, maka kekuatannya menjadi 21,39%. Ini artinya P3, PKS, dan Partai Demokrat sudah memenuhi syarat untuk mengusung Capres dan Cawapres jika berkoalisi pada Pilpres 2024. Tapi pengamat politik Adi Prayitno menilai poros baru akan sulit terwujud. Karena sejauh ini PKS tidak menarik dukungan untuk Anies. Sementara jika poros koalisi Partai Demokrat dan P3 dibentuk, akan memiliki banyak celah yang tak menguntungkan. Nah, ini lantaran selain elektabilitas Sandiaga Uno masih di bawah 3 nama papan atas, secara porsi Demokrat dan P3 tidak memenuhi ambang batas presidensial. Dengan menduetkan antara Sandiaga Uno dengan AHY misalnya. Kalau kita menggunakan asumsi-asumsi umum mungkin ya, tapi kalau kita melihat kecenderungan rata-rata per hari ini, rasa-rasanya poros politik ini akan sangat sulit untuk diwujudkan. Pertama, PKS tetap menyatakan sikap politiknya untuk menjadi bagian dari pendukung Anies, sekalipun Anies menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Begitupun dengan Partai Demokrat, rasa-rasanya tidak terlampau tertarik untuk bikin poros politik dengan Sandiaga Uno. Karena dari segi elektabilitas misalnya, Sandi ini tidak sementereng Ganjar Pranowo, ataupun tidak sementereng Prabowo Subianto, atau tidak sehebat elektabilitas dari Anies Baswedan. Oleh karena itu, percuma juga bagi Partai Demokrat. Retaknya hubungan Anies dengan Demokrat ini memang tidak terduga. Soalnya nih, baru Jumat pekan lalu atau seminggu sebelum gonjang-ganjing terjadi, Anies dan tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan sempat sowan ke kediaman SBY. Nah, saat itu Anies mengatakan komunikasi masih terjalin sangat baik, bahkan sempat membahas strategi pemenangan Pilpres 2024. Malam itu Anies mengatakan mendapat wejangan dari SBY untuk mempersiapkan tim dalam strategi pemenangan. Memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan
yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi kekinian. Jadi diskusinya tadi guyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Tapi kemudian Demokrat kaget tiba-tiba ada perubahan besar. Soalnya sebelumnya AHY sudah mendapat surat pinangan dari Anies untuk menjadi cawapres. Sepucuk surat tersebut dibeberkan sejumlah kader Partai Demokrat. Salah satunya dari Andi Arief di akun media sosial X miliknya. Begini isi lengkap surat dari Anies untuk AHY, saudara. Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024. Nah, surat yang ditandatangani Anies itu diklaim Demokrat dibuat pada 25 Agustus 2023 lalu dan disaksikan oleh 2 orang. Sebuah pil pahit yang harus ditelan oleh AHY. Sudah diberi angin segar, diberikan harapan besar, tiba-tiba ditinggal begitu saja alias gagal jadian. Kepalang sakit hati pasca Muhaimin Iskandar dipilih jadi pendamping Anies Baswedan, dukungan terhadap Anies Baswedan juga langsung dihentikan, termasuk mencabut semua baliho bergambar Anies. DPD Demokrat Jatim misalnya menginstruksikan pada kader di seluruh Jawa Timur untuk menghentikan sosialisasi Capres Anies Baswedan. Langkah ini mengikuti keputusan hasil rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Konsistensi dan dukungan kepada baca pres Koalisi Perubahan untuk kemudian memutuskan untuk tidak lagi melakukan sosialisasi tersebut karena menilai bahwa situasi ini adalah situasi yang sangat fundamental dampaknya kepada kesinambungan dari kebersamaan Partai Demokrat. Dan langkah-langkah yang diambil oleh kader-kader ini adalah langkah yang kemudian juga memang diketahui oleh DPP dan bisa dimaklumi. Ya saudara, inilah politik tidak mengenal kawan sejati. PDKT-nya sama siapa, jadiannya sama siapa. Memang ya, jodoh itu misteri. Oke, kita kembali ke Partai Demokrat yang sejauh ini belum menentukan sikap kemana hatinya akan berlabuh selanjutnya. Nanti kita nantikan. Saudara, serta lain di berita utama, 5 orang pekerja villa tewas saat lift yang mereka naiki jatuh di Desa Kedawatan, Gianyar, Bali. Selengkapnya berita utama, segera kembali.